karena gue. Film akan berfokus pada anak remaja ini yang bernama Witing Tresno Jalaran Soko Kulino atau biasa dipanggil Mas Kulin. Terlahir dari keluarga tampan dan Kulin ini memang terlalu tampan, namun dengan ketampanan yang dimilikinya tidak lantas membuat ia bahagia. Justru ia harus mengisolasi diri dan beraktivitas di dalam rumah saja. Karena ketampanannya bisa membahayakan wanita-wanita di luar sana yang memandang ketampanan Kulin, sampai-sampai ada yang mimisan, rojotan, guling salak, pingsan pun juga ada. Ketika Kulin sudah merasa nyaman di dalam rumah dan hampir semua waktunya dihabiskan di dalam rumah, muncullah kekhawatiran sebagai orang tua dan kakaknya. Jika ini dibiarkan terus-menerus, khawatir si Kulin akan tumbuh jadi anak yang tidak baik, kurang pergaulan, dan tidak bersosialisasi. Ya, namanya juga orang tua, sebenarnya mah hanya melakukan yang terbaik untuk anaknya. Sampailah diterbentuknya suatu rencana supaya Kulin mau keluar dari rumah, bergaul dengan teman, menyudahi homeschoolingnya, dan pindah ke sekolah reguler. Kulin mau pindah ke sekolah reguler semester depan. Oh, ini Kulin udah jadi beban yang besar buat mama sama papa. Scene berpindah ketika Kulin sampai di sekolah baru. Karena ketampanannya yang selalu membawa masalah, Kulin memutuskan menutup wajahnya dengan helm. Tak selang beberapa lama datanglah Sidi beserta kawan-kawannya. Sidi ini adalah anak bapak kepala sekolah ya. Yang Sidi ini terobsesi banget dengan form gabungan antar sekolah gitu ya. Kalau pengen lebih paham, form gabungan antar sekolah itu ya kayak semacam pesta antar sekolah lah gitu, cuman harus berpasang-pasangan gitu. Lanjut, ketika Kulin sedang kebingungan mencari tempat duduk, datanglah ibu guru yang akan mulai mengajar. Seketika pandangan tertuju pada Kulin yang di tengah ruang kelas masih memakai helmnya. Tentu bu guru itu menyuruh Kulin membuka helm, dan terjadilah ya, ibu guru itu pun pingsan dan tak sadarkan diri sampai-sampai harus dilarikan ke rumah sakit karena tak kuasa melihat ketampanan Mas Kulin. Memang terlalu tampan. Seperti yang saya ceritakan di awal bahwa Sidi sangat terobsesi dengan form gabungan antar sekolah sampai-sampai menolak untuk lulus hanya karena form gabungan ini. Tertangkapnya Kulin berniat akan memanfaatkan ketampanannya untuk membawa form gabungan ke sekolah BBM dan merayu Manda, si putri sekolah BBM, untuk menyetujuinya. Kekuatan ketampanan loh. Rayu dia supaya dia mau ngelakuin prom gak? Singkat cerita, sampailah Kulin dengan memakai helmnya di sekolah khusus wanita yaitu sekolah BBM, ditemani Kibo, hanya berniat memberikan proposal form gabungan. Namun Kulin dan Kibo mendapat sambutan yang kurang menyenangkan, yaitu dengan ejekan dan terus meneriakinya, "Buka helmnya, buka helmnya." Dan berat hati terpaksa Kulin melepaskan helmnya meskipun sudah diperingati Kibo berulang kali, jangan dibuka helmnya, jangan. Dan yang terjadi, ketika para siswi ini terkena efek radiasi akibat ketampanan Kulin, bahkan sampai ada yang dibuat pingsan, lunglai, dan gila karenanya. Akibat kejadian itu, sampailah di telinga Amanda, sekolahnya kedatangan orang terlalu tampan atau ganteng. Tersangka penyebab terjadinya kehebohan. Tereksposnya ketampanan Kulin oleh media membuat cewek-cewek berbondong-bondong mendatangi rumah Kulin. Tak mau melewatkan kesempatan ini, orang tua Kulin membuat tur The Life of Mas Kulin dengan bertarif dan bisa melihat seisi rumah Kulin. Dengan keputusan orang tua Kulin seperti itu membuat Kulin merasa sangat sedih dan hancur tatkala tempat yang dianggap Kulin tempat teraman sekarang sudah tak aman lagi.
Dengan hati yang hancur dan sedih, Kulin memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Puriklah intinya mah. Kulin bakalan pulang kalau mama sama papa udah gak ngejual Kulin. Buat apa pulang? Ketika Kulin dalam diamnya tanpa disadari, muncullah seorang wanita di belakang Kulin. Mengagetkan Kulin, namun yang lebih mengejutkan Kulin, cewek ini memandang Kulin dengan biasa saja tanpa mimisan, kerojotan, atau guling salak. Kamu pingsan gitu? Seperti pepatah mengatakan, dari mata turun ke hati, tumbuhlah perasaan cinta di hati Kulin. Dengan perasaan Kulin yang masih marah, Kulin lebih memilih tinggal di rumah Kibo untuk beberapa hari ke depan. Tibalah waktunya untuk membawa proposal from gabungan kembali ke sekolah BBM, karena yang kemarin belum sempat ngasih proposal from gabungan keburu kabur duluan karena siswi-siswi di sana banyak yang tergeletak dan tak sadarkan diri karena menyaksikan betapa tampan dan gantengnya Mas Kulin. Beberapa menit kemudian datanglah Manda untuk membahas proposal from gabungan. Disinilah terbuktinya bahwa betapa terlalu tampan dan terlalu gantengnya Kulin. Dengan melihat Amanda mencoba untuk menahan, untuk tenang, berusaha tidak kerojotan atau guling salak karena ketampanan Kulin. Namun yang terjadi, setelah diserahkannya proposal itu ke Amanda, tibalah Kibo dan Kulin di sekolahnya untuk memberikan berita gembira bahwa proposal from gabungan telah disetujui dari panitia sekolah BBM. Dengan diperlihatkannya pesan yang masuk di HP Kibo, setelah misi berhasil atau disetujuinya from gabungan berarti akan bisa lulus sekolah, dan itu membuat hubungan persahabatan keduanya semakin erat, bahkan sudah lebih dari sahabat, sudah seperti saudara gitulah ya. Keesokan harinya saat terbangun dari tidur, Kibo pun mengajak Kulin bermain futsal di hari Minggu supaya Kulin merasakan hidup normal seperti anak sebaya pada umumnya. Setelah selesai bermain futsal dan Kibo izin ke WC karena panggilan alam alias pengen boker. Saat Kulin duduk sendiri, di sudut mata menyala sebuah lampu, dan ternyata lampu itu sebuah warung kecil yang baru buka. Saat Kulin hendak membeli minuman ke warung itu, Kulin dikejutkan, terkesima, terpaku saat melihat bahwa Rere lah yang menjaga warung di sana. Cewek yang ditemuinya di atap gedung tempo hari, cewek yang dicari-cari Kulin selama ini. Kalau sekarang udah boleh kenalan. Saat hendak perkenalan, belum juga salaman, muncullah Kibo setelah kelar dari panggilan alamnya atau bokernya. Di sini terkuak fakta baru, yaitu Rere adalah teman dekatnya Kibo, yang aslinya Kulin jatuh cinta pada Rere sejak pertemuan di atap gedung pada pandangan pertama. Pada saat ini kita melihat bahwa Kibo anak yang baik dan sangat menjaga pertemanannya. Dengan perhatian pada Rere, selalu baik sama Kulin. Sejak ibunya buka warung di sini, cakep ya, asik lagi anaknya. Kembali ke sekolah Kulin di jam olahraga sekolah, datanglah Amanda yang akan memberikan undangan ulang tahunnya, plus dikasih HP yang di situ sudah ada nomor Amanda. Enak banget ya dikasih HP. Saya juga mau itu mah. Di sisi lain, diajaklah Rere dan Kulin oleh Kibo ke tempat karaoke untuk sekedar menghilangkan penat atau sekedar seru-seruan aja. Kulin pun sakit hati dan hancur hatinya tatkala Kulin mencium aroma-aroma bumbu-bumbu cinta di antara mereka berdua. Sebagai sahabat yang baik dan menjaga tali persahabatan, dan memang dari awal emang niatnya traktir temen-temennya kan si Kibo. Si Kibo saat hendak membayar dan beranjak dari tempat duduknya meninggalkan mereka berdua karena Kulin sakit hati, Kulin pun berbohong kepada Rere dengan mengatakan bahwa Kibo sukanya sama Amanda. Sahabat nggak tahu diuntung emang. Tuh sukanya sama cewek lain. Sejak kapan lu suka sama Kibo?
Saat kejadian itu, Kulin pun meminta Amanda untuk mencium Kibo di pesta ulang tahunnya di depan Rere. Dengan sebagai gantinya, Kulin bersedia menjadi pasangannya di acara promnya nanti. Di hari ulang tahun Amanda yang dihadiri Kulin dan Kibo serta ada Sidi dan kawan-kawan juga, dan masih banyak yang hadir teman-teman Amanda. Diajaklah Kibo sama Amanda untuk menjalankan aksinya, yaitu membuat Rere cemburu seperti yang disuruh Kulin tempo hari. Di sini Kibo yang pelangap-pelongo nggak tahu apa-apa pun, tanpa tahu maksud dan tujuan Amanda tuh apa, iya-iya aja. Selang tak lama Rere ternyata juga datang di pesta ulang tahun Amanda. Celingak-celinguk lihat Kibo sama Amanda, langsung mengikuti dari belakang. Dan yang terjadi, Rere seakan tidak percaya dengan apa yang barusan ia lihat cowok yang disukainya. Tapi belum sempat mengutarakannya gitu ya si Rere ini perasaannya ke Kibo. Ternyata sama saja seperti pria lain yang hanya memandang wanita dari fisiknya saja. Dikala Rere masih dalam tangisannya pakai sesenggukan, Kulin pun memanfaatkan keadaan dengan mengutarakan perasaannya terhadap Rere, namun ditolak juga. Tapi gue cuma bisa nganggep lo temen doang. Di sisi lain, Kibo pun yang sedang ada di parkiran mencari-cari Kulin. Bukannya ketemu sama Kulin, malah dikasih roti mentah sama Sidi dan kawan-kawan. Jadi si Sidi ini emang dari dulu sudah suka sama si Amanda, cuman ora kelakon-kelakon ya, atau tidak kesampaian-kesampaian gitulah. Setelah kejadian itu pun Kulin tersadar bahwa yang ia lakukan itu hal yang salah. Dengan diliputi rasa bersalah setiap hari, Kulin mencoba akan menjelaskan akan semuanya siapa biang keladi dari semua ini, dan ternyata itu dirinya sendiri. Gue nyuruh Amanda buat nyium lu di depan Rere. Sekarang lu keluar dari rumah gue. Bo, Hujan yang turun seakan menambah kegalauan dan penyesalan Kulin atas apa yang dilakukannya terhadap sahabatnya, yaitu Kibo. Tak terasa akan UAS sekolah akan datang, dan 3 minggu lagi akan ada acara pesta prom. Hari-hari yang dilalui Kulin tanpa adanya Kibo seakan waktu berjalan sangat lambat dan menjadi sepi tanpa adanya Kibo. Berganti malam saat suasana masih terasa kikuk atau canggung di makan malam keluarga, karena Kulin baru pulang lagi ke rumah, kan dulu seringnya tinggal di rumah Kibo. Pelan-pelan dan penuh kasih sayang, Ibu Kulin mencoba menjelaskan bahwa keluarganya tidak benar-benar bangkrut alias kena prank. Ibu Kulin hanya khawatir pada anaknya jika terlalu banyak aktivitas di dalam rumah dan tidak bersosialisasi dengan orang lain. Kulin akan tumbuh menjadi anak yang kurang bahagia dan kurang baik untuk Kulin. Gak akan maksa kamu lagi untuk... Dirundung rasa bersalah terus-menerus kepada Kibo dan Rere, Kulin pun memutuskan berinisiatif menyatukan insan-insan yang saling mencinta namun belum ada yang mengetahui atau belum ada yang mengutarakan satu sama lainnya. Tapi gue suka banget. Gombal. Maksud lo ketawa gue aneh apaan? Di akhir film di pesta prom, datanglah Kulin seperti biasa ke tampanan Kulin yang membuat wanita-wanita sekelilingnya kagum dan terheran-heran gitu. Itu mah udah biasa gitulah, emang ganteng si Kulinnya. Untuk memenuhi janjinya ke Amanda bahwa nanti akan jadi pasangannya di pesta prom ini. Lalu film pun selesai.